Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Anggun Puspitasari dengan NIM A28226932 dari Teori 3 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait ATME untuk memenuhi tugas farmakologi toksikologi 1. Apa itu ATME? Sebelum mempelajari ATME, apa sih yang dimaksud dengan farmakokinetik? Farmakokinetik adalah studi tentang bagaimana obat bergerak ke seluruh tubuh dan memberikan informasi penting mengenai paparan sistemik terhadap obat dari waktu ke waktu. Sebaliknya, farmakodinamik menggambarkan pengaruh suatu obat terhadap tubuh, yaitu respon farmakologis yang terjadi ketika suatu obat telah mencapai tempat kerjanya. Proses ATME. ATME singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. ATME adalah proses internal yang menggambarkan bagaimana obat bergerak dan diproses oleh tubuh. Proses ini menentukan seberapa cepat dan berapa lama obat akan ada di organ sasaran. Absorpsi atau penyerapan. Proses penyerapan obat terjadi ketika obat berpindah dari tempat pemberian ke sistem sirkulasi sistemik yang menyediakan suplai darah fungsional ke seluruh jaringan tubuh. Tingkat penyerapan ke dalam aliran darah dapat digambarkan dengan bioavailabilitas yang didefinisikan sebagai fraksi obat yang mencapai tempat kerja. Faktor yang mempengaruhi kecepatan dan luasnya penyerapan obat yaitu 1. Sifat kimia obat, 2. Formulasi obat, 3. Rute dan tempat administrasi, 4. Interaksi dengan makanan atau obat lain, 5. Variabilitas pasien. Distribusi. Setelah suatu obat diserap, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Distribusi menggambarkan proses perjalanan obat ke berbagai organ dan jaringan dan bergantung pada banyak faktor termasuk status cairan, aliran darah, dan karakteristik kimia obat. Faktor yang mempengaruhi antara lain kecepatan aliran darah regional, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein. Metabolisme. Setelah obat diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh, metabolisme terjadi. Metabolisme obat adalah proses perubahan kimiawi molekul suatu obat yang menghasilkan senyawa baru. Senyawa yang tercipta dari proses ini dikenal sebagai metabolit. Metabolisme dapat terjadi di banyak area tubuh termasuk saluran pencernaan, ginjal, dan plasma. Namun, sebagian besar metabolisme terjadi di organ internal terbesar tubuh, hati. Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain usia, faktor genetik, interaksi obat, dan gangguan organ, misalnya ginjal atau hati. Ekskresi. Proses terakhir obat. Obat apapun yang tidak dikeluarkan dari tubuh melalui metabolisme akan dihilangkan melalui ekskresi. Meskipun obat dapat diekskresi melalui berbagai jalur termasuk hati, paru-paru, saluran pencernaan, dan kulit, jalur ekskresi yang paling umum adalah melalui ginjal. Faktor yang mempengaruhi ekskresi obat yaitu kondisi kesehatan yang mempengaruhi aliran darah ginjal, sifat obat intrinsik seperti pH dan ukuran, variasi genetik, dan usia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.